tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya penyertaan perlindungan Tuhan luar biasa hari-hari ini. Dan biarlah pagi ini kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah semua kita yang pagi ini menyaksikan ibadah online, GBI Pondok Indah, Rayon 1A, semua mengalami Tuhan dan semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan hati, kita masuk dalam ibadah kita pagi ini, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sepanjang Tuhan ibadah pagi ini, Engkau memberkati kami, Engkau melawat, Engkau menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku katakan sama-sama sekali lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih
ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia, Engkau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami. Oh, Rialaba Syaralaba Yalaba Kinaralaba Yalaba Sande Kikaralaba Yalaba Sanda Uralaba Yalaba Oh, Rebebe Shandalaba Oh, Rebebe Shalaba Yalaba. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa
Kita percaya Allah adalah sumber kuat kita dan kita boleh percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita bersuka bahwa Allah sumber kuat dalam hidupku. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, oh. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yeah, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita percaya Allah sumber kuat adalah sumber kuat radio. Sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Yeah. Selamanya. Wuhu. Mari tepuk tangan bagi Tuhan yang di rumah. Haleluya. Yeah. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat
dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat.
orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pagi ini masuk dalam firman Tuhan. Biarlah pagi ini Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Dia tidak pernah mengecewakan. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Engkau yang berjanji selalu menyertai hidup kami Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi di rumah katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi dengan iman. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa dalam kasih Tuhan. Dan kita ada di hari-hari yang mungkin paling mendebarkan dalam kehidupan kita, tetapi sekaligus merupakan hari-hari yang paling menggairahkan
untuk kita mengenal kasih Allah kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari Minggu ini, kami bersama-sama dapat bersehati, beribadah melalui streaming, melalui ibadah di rumah-rumah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, Tuhan. Lawati, tampakkan kehadiran-Mu lebih lagi seperti Engkau pernah lakukan atas murid-murid-Mu. Urapi hati kami, urapi kami semua. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Musim kehidupan tidak selalu cerah. Keadaan bisa tiba-tiba berubah. Sekonyong-konyong badai dapat hadir menerpa kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Sebagian orang mulai dicekam kekhawatiran dan kehilangan pengharapan. Sebagian lainnya menyerah pada situasi dan keadaan. Sebagian lainnya menolak badai dan mengaktifasikan iman. Tetapi yang tidak kalah penting sebetulnya adalah bagaimana kita memahami maksud Tuhan di balik diizinkannya badai menerpa kehidupan kita. Ya, the meaning is more important than the things. Alkitab berkata tidak sehelai rambut kita pun jatuh dari kepala kita bila Tuhan tidak mengizinkannya, bukan? Apabila sehelai rambut kita pun jatuh harus seizin Tuhan, apalagi badai yang menerpa hidup kita. Paling tidak ada 4 alasan mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita supaya Tuhan dapat menguji kemurnian iman kita. Ayub, seorang konglomerat pada zamannya, berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Iman kita perlu diuji agar timbul seperti emas. Caranya bukan lewat situasi yang enak. Caranya justru lewat situasi yang tidak enak. Tidak pernah kan ada ujian enak? Pertanyaan utama bukanlah kapan badai itu akan berlalu. Pertanyaan utama adalah seharusnya kita pertanyakan pada diri kita, kapanpun badai ini berlalu, sudahkah Tuhan bisa mendapati iman kita timbul seperti emas? Ataukah dia dapati iman kita seperti rumput, kayu, jerami, atau barang rongsokan? Ulangi. Alasan kedua adalah untuk mengoreksi kesalahan dan dosa kita. Anda tahu kisah Yunus, bukan? Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi ia malah berangkat berlayar ke Tarsis. Tuhan kirim badai, sampai Yunus ditelan ikan besar. Masih bagus akhirnya ia dimuntahkan dari depan, bukan dari belakang. Jangan coba-coba, hanya setengah taat sama Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata demikian, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Ya, situasi dan keadaan yang tidak mengenakkan, badai, Tuhan izinkan supaya umatnya merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Suatu kali diceritakan ada seorang mandor bangunan yang sedang berada di puncak menara yang dibangunnya. Untuk memanggil anak buahnya yang sedang berkerumun di bawah, diambilnya segenggam uang koin, dilemparkannya ke bawah. Namun apa yang terjadi? Anak buahnya malah bersorak-sorai, bersukacita, berebut uang koin itu. Dan berkata, "Haleluya, hujan berkat." Maka apa yang terjadi? Mandor bangunan itu pun segera mengambil apapun yang bisa diraihnya. Kerikil, batu, semen, apapun. Dan dilemparkannya ke bawah. Sejenak kemudian, anak buahnya di bawah pun tersentak dan mendongak ke atas untuk mengetahui siapa yang melakukan hal itu. Saudara, bukankah seringkali berkat yang berlimpah-limpah membuat kita saling berebut berkat, bahkan melupakan sang pemberi berkat? Badai corona, Tuhan izinkan terjadi supaya umatnya melihat ke atas. Badai corona dibuat Tuhan supaya umat Tuhan yang atasnya namanya disebut merendahkan diri. Kita seringkali berkata meninggikan Tuhan, padahal sebenarnya tanpa disadari kita sering meninggikan diri kita sendiri dengan arogansi,
kesombongan, kepentingan diri sendiri, kasih yang pura-pura, dan jumlah kuantiti serta materi menjadi tolok ukur prestasi. Badai adalah waktu terbaik untuk umat Tuhan merendahkan diri. Jawatan Cuaca Nasional memberi tips ketika Anda sedang terperangkap dalam situasi badai di mana ada halilintar yang menyambar-nyambar, yang perlulah Anda lakukan adalah menekuk lutut Anda di atas tanah, lalu membungkukkan tubuh serendah mungkin. Maka dengan demikian, Anda akan sekecil mungkin tersambar halilintar. Ya, pengamanan terbaik di tengah badai adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak usah merisaukan kapan badai COVID ini akan berlalu. Karena selekas umat Tuhan merendahkan diri, selekas itu pula lah badai akan pergi. Terserah Anda menyebutnya lagu rohani atau lagu rohana. Saya suka beberapa lagu Ebit G.Ade. Ada penggalan kebenaran di dalamnya, a part of the truth. Ketika seniman ini berkata, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Alasan ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya Tuhan dapat melatih otot-otot rohani kita. Banyak orang di zaman now hanya giat melatih otot-otot jasmaninya saja, di gym, di fitness center. Namun tidak banyak dari mereka yang melatih otot-otot rohani mereka. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita bahwa latihan jasmani itu terbatas gunanya. Artinya, otot-otot jasmani perlu dibarengi dengan melatih pula otot-otot rohani kita. Karena bila tidak dilatih, maka seperti hanya otot-otot jasmani kita, otot-otot rohani kita akan lemah dan tidak berkembang. Alkitab berkata, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Selepas dari Mesir, selama 40 tahun di padang gurun, umat Israel dipelihara Tuhan. Bahkan roti mana turun dari sorga. Tetapi ketika mereka masuk ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan, mereka harus berperang, dan berperang. Alkitab berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Seperti Raja Wali perlu mengusik sarang kenyamanan anak-anaknya, demikianlah Tuhan perlu melatih otot-otot rohani kita supaya kita dapat terbang seperti Raja Wali. Bayangkan apa yang terjadi seandainya orang tua Anda dulu tidak melatih Anda berjalan. Bayangkan kalau orang tua kita dulu menyuapi kita dan membiarkan kita tetap nyaman di baby walker kita. Apa yang terjadi? Markus 4 ayat 39 mengisahkan ketika Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai. Nah, kisah ini menarik. Yesus bangkit berdiri dan menghardik badai itu. Diam, tenanglah. Dan seketika itu, angin pun reda dan badai itu menjadi teduh sekali. Selain untuk menyatakan dirinya adalah anak Allah, Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk punya iman yang gede, untuk jangan punya iman yang memblek. Ada waktunya ketika serangan itu datang, ada waktunya ketika demonic attack itu terjadi menyerang kehidupan kita, kita perlu bangkit dan menghardiknya dalam nama Yesus. Yesus bahkan berkata bahwa murid-muridnya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus pernah kerjakan, yakni kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita perlu melatih iman kita untuk berperang. Kuasa si jahat, serangan iblis, godaan dosa harus kita hardik.
Umpama ada seekor kucing liar masuk ke rumah Anda, naik ke meja makan Anda. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak cukup hanya menghimbau agar kucing itu mau pergi, kan? Anda tidak cukup hanya meratapi kapan kucing itu mau pergi dari meja makan Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah bangkit berdiri dan menghardik kucing itu pergi. Setuju atau tidak setuju, kucing harus pergi. Bukan? Badai Tuhan izinkan terjadi supaya otot-otot rohani kita terlatih dan berkembang. Ya, semua pelaut menginginkan laut yang tenang. Tetapi hanya laut yang bergelora sajalah yang melahirkan pelaut-pelaut kenamaan. Jika iman jarang dipakai, maka jangan heran. Ketika Anda pakai, it doesn't work. Macet, alias EO. Mesin printer Anda misalnya kalau jarang dipakai, lihat aja. Pas Anda lagi mau pakai, ngadatlah, macetlah, EO. Bilang sama diri Anda sendiri, imanku nggak boleh EO. Imanku aktif, imanku menghasilkan mujizat. Haleluya. Namun, Anda perlu berhikmat. Anda perlu sungguh-sungguh ngerti Tuhan maunya apa. Karena tidak semua ketidaknyamanan itu perlu dihardik. Ketika Yesus menjelaskan bahwa dirinya akan mengalami banyak penderitaan, ditangkap, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga, maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, luar biasa kan? Tetapi Yesus memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Seandainya suatu kali atasan Anda menegur Anda dengan keras, dan itu mengusik kenyamanan Anda. Rasanya keterlaluan juga kalau Anda menghardik atasan Anda, bukan? Yang perlu Anda lakukan adalah dengar apa yang sedang dia bicarakan. Untuk itu, kita perlu wisdom, hikmat Tuhan. Saya ingat sebuah doa yang terkenal, Serenity Prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Alasan keempat, kenapa Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya Tuhan dapat menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa itu orang benar dan siapa itu orang fasik? Orang benar adalah orang yang hidupnya telah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah. Atau orang yang mengaku kenal Allah, tetapi hidupnya tidak sejalan dengan firman Allah. Hari-hari ini, Tuhan mau menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di dalam keadaan yang normal, keadaan yang tanpa masalah, perbedaan itu tidak kelihatan kontras, tidak kelihatan nyata. Tapi justru di tengah keadaan yang gelap, keadaan yang penuh dengan badai, perbedaan itu akan menjadi nyata. Saya ilustrasikan kalau Anda mengantongi sebuah lampu senter kecil di saku baju Anda. Dan Anda berjalan-jalan di tengah hari yang terang benderang. Maka tak seorang pun tertarik perhatian pada cahaya yang ada di saku Anda, bukan? Tetapi bila Anda mengantongi lampu senter itu di tengah malam yang gelap gulita, apa yang terjadi? Semua mata akan tertuju kepada Anda. Kunang-kunang, kalau dia terbang di waktu siang, kita tidak terlalu menaruh perhatian kepadanya. Tapi bila ia terbang di tengah kegelapan malam, wow, glowing in the dark. Hari-hari ini, manusia di dunia yang sedang berjalan di dalam gelap, dikuasai kekhawatiran. Bagaimana dengan kita? Kalau Anda menjawab, sama saja Pak, sami mawon. Wah, berarti Tuhan belum bisa menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Apa kata dunia? Bagaimana Tuhan dapat memamerkan umatnya bagi dunia ini?
Kalau Anda bersaksi karena Anda lagi diberkati, kayaknya dunia nggak terlalu kagum sebetulnya. Tapi kalau bisnis Anda lagi sepi, Anda malah mungkin kena COVID barangkali. Tapi Anda masih tetap teguh berdiri, dan engkau bisa tetap bersaksi bahwa Tuhan itu baik. God is good all the times. Wow, dunia akan tertarik kepada Kristus, yang kepadanya kita percaya, bukan? Yesaya 60 ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Menjadi nyata atasmu. Haleluya. Sebab itu kita mesti paham badai ini untuk apa. Ketika tulah melanda Mesir, Tuhan memberi tanah Goshen bagi umatnya Israel. Tuhan berkata kepada Fir'aun melalui Musa, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Dan sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Menarik bahwa ada pengalaman kedua di danau yang sama ketika Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai. Kisah ini tercatat antara lain dalam Injil Matius 14 ayat 22 hingga 33. Tapi kali ini beda. Kali ini Tuhan Yesus tidak menghardik badai. Namun kali ini Tuhan Yesus justru memanggil murid-muridnya keluar dari perahu mereka untuk berjalan bersama dia di atas badai yang bergelora. Ya, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, namun ada kalanya Tuhan membiarkan badai bergelora dan ia menenangkan anak-anaknya. Ada kalanya ia membiarkan badai bergelora dan ia mengajak kita keluar dari zona nyaman kita dan berjalan menari di atas badai bersama dengan dia. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, masa yang penuh goncangan. Tapi bukankah kita percaya tanpa goncangan tidak akan terjadi penuaian, bukan? Tidak seorang pun dapat memprediksi dengan pasti kapan badai corona ini akan berlalu. Tapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan mengizinkan ini masih terjadi, Tuhan pegang kendali. Tuhan pasti menyediakan Goshen bagi umatnya. Dan Tuhan pasti melingkupi kita dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu. Suatu kali, sebuah kota menyelenggarakan sebuah sayembara melukis dengan tema Peace, damai, sejahtera. Di babak penyisihan, sekian puluh lukisan-lukisan pelukis ternama tereliminasi. Tinggal tersisa 2 lukisan yang sama baiknya. Sehingga Dewan Juri harus berdiskusi untuk menentukan siapa pemenangnya. Lukisan pertama menggambarkan sebuah pemandangan yang indah. Gunung yang permai, langit yang membiru, dan sawah yang menghijau. Hampir saja juri menentukan bahwa lukisan pertama inilah pemenangnya. Kenapa? Oh, ini paling cocok untuk menggambarkan peace, damai sejahtera. Tapi tidak, juri justru memilih lukisan kedua sebagai pemenangnya. Padahal lukisan kedua menggambarkan apa, saudara? Lukisan yang kedua menggambarkan ada sebuah bukit batu yang memancarkan air terjun yang begitu bergelora. Langit dilukiskan begitu gelap dan menakutkan. Suasananya seperti ada badai yang sedang mengamuk. Mengapa akhirnya juri memilih lukisan kedua ini sebagai pemenangnya, saudara? Karena mata juri itu tertarik pada sebuah relung kecil di balik air terjun itu, di bukit batu itu. Ada seekor induk burung yang sedang memberi makan anak-anaknya yang menciap-ciap dengan penuh sukacita. Ya, lukisan kedua inilah pemenangnya. Sebab peace, damai sejahtera yang sejati, bukanlah ketika matahari berseri-seri, tetapi damai sejahtera yang sejati justru adalah ketika kita dapat menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna di tengah badai yang bergelora. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami,
Buat kami mengerti bahwa the meaning is more important than the things. Ajar kami untuk memahami bahwa always there is your hand behind the storm. Always there is Christ behind the crisis. Kalau badai itu berhenti bulan ini, biar kiranya kau dapati iman kami timbul seperti emas murni. Kalau engkau tegur kami, biarlah kami kau dapati mau bertobat dan merendahkan diri. Terima kasih Tuhan, melalui badai ini engkau melatih otot-otot rohani kami. Terima kasih Tuhan karena kekuatan Roh Kudus yang kau curahkan hari-hari ini membuat kami teguh berdiri di tengah badai bersamamu. Dan kami akan menjadi saksi bahwa ada Allah yang hidup yang memeliharakan kami, bahwa barang siapa berseru akan nama Yesus pasti diselamatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memberkati juga Tuhan buat Pak Yakobus yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Berkati pelayanan hamba-Mu, berkati semua yang dikerjakan ya Tuhan, di dalam marketplace ya juga Tuhan, semua berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan buat Pak James ya Tuhan, di dalam mengembalakan gereja-Mu ya Tuhan, sekaligus gembala Rayan 1A. Berkati Pak James di dalam kesehatannya, berikan hikmat Tuhan lebih lagi Tuhan, hati Bapa lebih lagi atas Pak James ya Tuhan di dalam memimpin gereja-Mu. Biarlah kami juga berdoa buat keluarga dan keluarga besarnya, semua aman dalam lindungan Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan juga Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Kesehatan terbaik atas Pak Niko ya Tuhan, visi misi Tuhan lebih lagi atas Pak Niko ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saat ini, kami berdoa memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini terus ada di dalam rencana Tuhan. Bangsa ini terus Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin beserta Menteri Kesehatan, Ketua BNPB, semua jajaran pemerintahan yang terlibat di dalam menanganan COVID-19 ya Tuhan. Dan para gubernur di daerah-daerah Tuhan, semua ada kesatuan hati di dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan pandemi ini Tuhan cepat berlalu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Terima kasih juga kami memberkati para dokter, juru rawat, para medis yang bertugas ya Tuhan. Beri kekuatan ekstra buat mereka ya Bapa. Beri kasih Tuhan lebih lagi atas mereka ya Tuhan. Mereka melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan dengan penuh kasih dan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, tidak ada krisis ekonomi berkepanjangan atas bangsa ini, Indonesia ini ya Tuhan. Bangsa ini cepat pulih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberkati Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Saat ini mereka yang sakit juga Tuhan sembuh, pulihkan ya Tuhan. Mereka beban berat di kelegaan ya Tuhan. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang bermasalah dengan perekonomian Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami siap menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita siap menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan.
Terimalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini. Sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.